Bisnis ekspor tanpa modal. Kalian pasti pernah dengar istilah ini. Gue nggak tahu ini pertama kali muncul dari siapa, tapi banyak banget yang nanyain ke gue, gimana caranya bikin bisnis ekspor tanpa modal? Apakah ini beneran bisa atau enggak? Nah teman-teman, gue langsung jawab aja di sini. Jawabannya adalah sama sekali nggak bisa. Kalian mau bangun bisnis nasi goreng depan rumah kecil-kecilan aja butuh modal. Apalagi bisnis ekspor yang kita mau menjangkau buyer market di seluruh dunia dan juga dalam kuantitas yang besar. Pastinya butuh modal. Tapi kabar baiknya di zaman sekarang ini, bisnis ekspor nggak harus modalnya sampai ratusan juta miliaran. Kita bisa bangun bisnis ekspor dengan modal yang minim. Tapi namanya bisnis ya, nggak mungkin modalnya bener-bener rupiah nol gitu ya. Kalau kita bangun perusahaan modalnya nol, pasti akan ditanyain juga sama notaris atau sama Kementerian Hukum, nggak bakal disahkan PT yang kita punya kalau modalnya nol. Maka kita harus mengkonsiderasikan beberapa modal ini yang perlu kita bangun, kita dapatkan untuk bisa jadi eksportir sukses, untuk bisa membangun bisnis ekspor yang baik. Nah, modal pertama pastinya modal uang atau finansial. Kita bikin legalitas PT aja butuh uang. Kita mau bikin marketing, website, media sosial, dan segala macamnya butuh uang. Kita mau survei ke supplier juga butuh uang. Nah, maka untuk membangun bisnis ekspor, pastinya kita butuh modal uang secara finansial. Nah, kabar baiknya, kita sekarang ada yang namanya sistem namanya export trader. Jadi kita nggak perlu keluarin uang dalam jumlah yang besar untuk modal produksi. Nah, jadi kita nanti bisa datengin ke supplier, kita cari UMKM yang memproduksi produk-produk ekspor, supaya kita bisa kerja sama dengan mereka, sehingga kita nggak perlu ngeluarin ongkos produksi mesin yang besar. Jadi kita bisa gunakan DP dari buyer untuk membayar produksi supplier atau produsen kita. Nah, modal awal yang perlu kita keluarin, pastinya pertama modal transportasi, untuk cari supplier nih, cari supplier di sekitar kita siapa. Modal juga untuk menguasai product knowledge. Ketiga, modal untuk membuat legalitas perusahaan, entah itu PT, CV, ataupun PT perorangan. Dan keempat, modal untuk mencari buyer. Karena kita butuh alat marketing seperti company profile, website, sosial media untuk menambah keyakinan buyer akan perusahaan kita. Dan tentunya itu butuh modal finansial. Mungkin banyak yang mikir, saya nggak punya modal uang, nggak punya privilege, dan lain-lain. Teman-teman, sekarang modal bisa dicari dengan sangat-sangat mudah. Ya, saya awalnya modal cuma 4 juta, apakah itu cukup? Nggak cukup. Itu juga 4 juta nabungnya lama dari uang jajan saya pas kuliah dan sejak SMA. Nah, tapi ada banyak solusi, banyak cara untuk kita bisa dapetin modal di zaman sekarang. Contohnya yang saya ikuti adalah lomba-lomba bisnis. Dengan saya bangun proposal bisnis, ikutin lomba, kalau menang saya dapat modal, kalau kalah saya dapat review, dapat masukan tambahan. Itu cara pertama. Cara kedua bisa ajak keluarga, teman, atau cari investor, itu banyak banget platformnya. Anda silahkan aktif dalam komunitas-komunitas bisnis, eksportir, komunitas UMKM, sehingga bisa mendapatkan channel yang luas untuk bisa mendapatkan pemodalan untuk perkembangan bisnis kita. Jadi jangan stuck di mindset nggak punya modal, nggak punya modal. Kalau kita stuck di mindset itu terus ya sampai kapanpun nggak punya modal. Maka pikirlah pakai growth mindset, cari strategi dan solusi terbaik untuk kita bisa mendapatkan modal finansial untuk membangun bisnis kita. Itu modal yang pertama. Modal yang kedua adalah modal ilmu. Coba misalnya saya membandingkan diri saya dengan Bill Gates. Apa yang bedain saya dengan Bill Gates? Ilmunya ya. Bill Gates punya ilmu IT yang sedemikian rupa, pengalaman, ilmu bagaimana caranya membangun korporasi besar, sedangkan saya bukan. Saya nggak punya itu sekarang. Maka itu yang membedakan saya dengan Bill Gates. Saya bisa menyimpulkan bahwa orang itu berbeda bukan karena faktor fisiknya aja, bukan karena faktor privilege, tapi karena faktor otaknya, ilmunya, ataupun mindsetnya yang berbeda. Ini juga berlaku buat kita. Saya udah berhasil ekspor, tapi bukan berarti saya lebih hebat. Bisa, ini karena saya udah tahu duluan tentang ilmu ekspor dan sudah mempraktekannya. Nah, maka Anda butuh modal yang namanya modal ilmu. Karena ketika semakin banyak ilmu yang kita punya, akan semakin baik dalam kita mengeksekusinya dan akan makin cepat kita mencapai kesuksesan. Maka untuk teman-teman jangan pernah berhenti belajar. Teruslah pelajari, banyak sekali ilmu ekspor yang bisa didapatkan di media ekspor, bisa di YouTube ada banyak sekali tentang ilmu ekspor. Pelajari, tapi nggak cukup dipelajari, harus dipraktekkan, dieksekusi, dan dievaluasi terus-menerus. Maka modal kedua, kuasai ilmu, investasikanlah diri kita di ilmu-ilmu ekspor, ilmu bisnis, ilmu sales, marketing, finance, dan segalanya supaya kita bisa beneran menjadi eksportir, menjadi pebisnis internasional yang sukses dari Indonesia. Modal yang ketiga adalah networking, teman. Semakin banyak teman yang kita miliki, semakin banyak orang dalam yang kita miliki, akan semakin
cepat bagi kita untuk bisa memperlancar kesuksesan bisnis ekspor kita. Nah, kami dari BD Ekspor udah menyiapkan wadah untuk networking. Jadi di grup WhatsApp maupun di grup Telegram udah ada ribuan orang yang bisa kita ajak kerjasama, kolaborasi, ya, mulai dari supplier, sesama eksportir, ada juga banyak pemerintahan di sana. Teman-teman juga bisa ikutin ya banyak grup Facebook, WhatsApp, grup Telegram tentang dunia ekspor supaya semakin banyak kita mengenal kawan-kawan eksportir, juga mengenal pelaku UMKM, pelaku usaha, pemerintahan, forwarding, dan segala macam. Intinya perbanyaklah relasi, perbanyaklah koneksi. Kalau ada event apapun, ikutin aja, datang aja. Kalau kita nggak dapat ilmunya, paling nggak kita dapat nomor handphone dan juga relasi yang semakin luas. Semakin banyak relasi yang kita miliki akan semakin banyak peluang yang bisa kita dapatkan ya. Entah itu cari supplier, bahkan cari buyer, kolaborasi, dan sebagainya. Maka modal ketiga, modal networking. Jangan capek-capek untuk terus networking, kenalan sama orang banyak, karena banyak teman, banyak rezeki. Dan modal keempat adalah modal tenaga, eksekusi. Percuma Anda nonton YouTube ribuan jam, ikut kelas ini itu, ikut pelatihan, tapi nggak ada eksekusinya. Nah, menurut saya, bisnis itu ide cuma 1%. Ilmu itu 1% sebenarnya. Sisanya adalah eksekusi, 99%-nya. Gimana kita mengeksekusi ilmu yang udah kita miliki. Tapi kalau nggak ada 1%, nggak ada idenya, nggak ada ilmunya, juga bisnisnya nggak jalan. Maka ini penting, ilmu penting. Tapi sangat nggak cukup. Ya. Ilmu itu bisa didapatkan di mana-mana, semua orang bisa, tapi eksekusi, nggak ada yang bisa copy-paste. Maka Anda harus modal, tenaga, dan waktu Anda untuk meluangkan waktu eksekusi apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, maka itu 4 modal yang kita butuhkan untuk bisa bangun bisnis ekspor. Apakah ekspor bisa tanpa modal? Tentunya nggak bisa sama sekali. Paling nggak ada 4 modal ini yang perlu kita kuasai dengan baik. Oke, saya akan banyak membagikan strategi rahasia tips ekspor seperti ini di YouTube channel saya secara lengkap. Maka silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan konten atau video-video saya berikutnya terkait dunia ekspor. Semoga kita sekalian bisa sama-sama membangun Indonesia dan menjadi eksportir-eksportir baru kebanggaan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.